Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik gimana kabarnya semua? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjut untuk kelas 5. Hari ini Mister akan membahas mengenai fase bulan atau phase of the moon and the solar system dan tata surya kita. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 55 ya, mulai dari halaman 55. Nah, apa itu phase of the moon atau fase bulan? Fase bulan ini kita bisa lihat, kita bisa sebut bahwa fase bulan itu adalah bentuk-bentuk yang terlihat ya, bentuk-bentuk bulan yang terlihat dari bumi. Nah, fase bulan itu bentuk-bentuk bulan yang terlihat dari bumi. Nah, ini dipengaruhi oleh apa aja sih? Nah, yang mempengaruhinya adalah sun, matahari, kemudian moon dan earth. Ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Kenapa kok ada matahari juga? Karena bulan ini tidak memancarkan cahayanya sendiri. Jadi bulan itu tidak seperti matahari ya. Bulan ini hanya memantulkan cahaya matahari aja. Gitu. Terus kenapa kok ada ini bumi juga termasuk ya kan? Nah, cahaya matahari yang sampai ke bulan itu terkadang tertutupi oleh bumi. Ya, jadi bentuk-bentuknya macam-macam gitu ya. Nah, di sini ada 4 fase. Ada 4 fase bulan yang secara garis besar aja ya. Secara garis besar ada 4 fase bulan. Yang pertama adalah new moon. New moon ini bulan baru. Nah, new moon ini karena dia bulan disebut dengan bulan baru, jadi dia begins of a new phase. Mulainya dari new moon ini. Ya. Biasanya kalau new moon ini atau bulan baru di awal-awal bulan itu cahaya bulan tidak terlihat. Jadi bentuknya nggak kelihatan karena tertutup oleh si cahaya matahari yang sampai ke permukaan bulan itu tertutup oleh bumi ya, jadi nggak kelihatan bentuk bulannya itu disebut dengan new moon. Yang kedua ada full moon ya, tadi ada new moon, yang kedua ada full moon ya. Secara garis besar aja ya, full moon ini bulan purnama ya, artinya sinar. Jadi dari bentuk full moon ini cahaya matahari yang sampai ke permukaan bulan itu sampai semua, nampak semua gitu ya. Jadi nampak semua, kelihatan bentuk bulan secara penuh. Nah, itu disebut dengan full moon. Yang ketiga ada quarter moon atau seperempat bulan. Nah, quarter moon ini bagi 2. Ya, ada first quarter moon, ada last quarter moon. Ini seperempat bagian bulan atau bulan seperempat bulan. Kemudian yang berikutnya adalah crescent moon atau bulan sabit. Nah, ini macam-macam ya. Kamu bisa lihat di halaman 56. Ya, mulai dari new moon ya. Tadi ingat new moon itu berarti yang tidak terkena cahaya. Jadi bagian permukaan bulan ini tidak terkena cahaya. Kemudian antara bulan, matahari dan bumi itu biasanya terjadi eclipse. What is eclipse? Nah, an eclipse occur when one object in space get between the sun and another. Jadi gerhana atau eclipse ini terjadi ketika objek di langit ini ada di antara matahari dan objek yang lain. Ya. Eclipse ini ada 2 ya, ada lunar eclipse, ada solar eclipse. Lunar eclipse dalam bahasa Indonesia disebut dengan gerhana matahari, sedangkan solar eclipse itu disebut dengan
gerhana matahari. Lunar eclipse itu gerhana bulan, solar eclipse itu gerhana matahari. Nah, bagaimana bisa terjadi gerhana bulan? Yang pertama lunar eclipse dulu ya. Nah, lunar eclipse occurs when the moon face through Earth's shadow. Ya. Jadi gerhana bulan ini terjadi ketika fase bulan tertentu tertutupi oleh bayangan bumi. Jadi cahaya yang tadi ya, yang sudah bisa jelaskan tadi, cahaya matahari yang sampai ke permukaan bulan itu tertutupi oleh bumi. Kemudian kalau solar eclipse itu a solar eclipse occurs when the moon face between the sun and earth and casts its shadow on earth. Jadi ketika bulan ada di antara matahari dan bumi. Nah, bagian bumi yang terkena bayangan bulan itu mengalami gerhana matahari. Ya, jadi ada pada satu garis lurus begitu. Jadi ulang lagi ya, an eclipse occurs atau an eclipse happens when one object in space casts its shadow on another object. Ya, jadi gerhana bulan ini terjadi ketika objek di luar di angkasa itu mengenai bayangannya ke objek yang lain. Nah, a lunar eclipse happens when Earth moves between the sun and moon and blocks part of the sunlight. Di lunar eclipse ini terjadi ketika bumi bergerak atau berada di antara matahari dan bulan dan menghalangi cahaya matahari yang datang ke bulan gitu. Kemudian solar eclipse happens when the moon moves between earth. Jadi ketika and the sun, between earth and the sun. Jadi solar eclipse atau gerhana matahari ini terjadi ketika bulan ada di antara bumi dan matahari. Ya, dan bagian yang tertutupi oleh bayangan bulan itu mengalami solar eclipse. Gitu aja ya. Berikutnya adalah untuk solar system atau sistem tata surya. Nah, what is the solar system? The solar system includes the sun, the 8 planets and their moons, and another object. Jadi solar system diantaranya adalah atau tata surya itu diantaranya termasuk kepada matahari, 8 planet dan satelitnya masing-masing serta objek angkasa yang lain. Ya. Itu yang dimaksud dengan solar system. Lalu apa saja objek-objek yang ada di solar system? Yang pertama ada planet. Ya, yang kedua ada asteroid. Yang ketiga ada komet. Nah, planet ini apa? Planet is a very large round object that moves around the star. Jadi planet itu adalah objek yang sangat besar, ya, bulat dan besar yang bergerak mengelilingi sebuah bintang. Nah, dalam hal ini bintang yang paling dekat dengan tata surya kita adalah matahari yang menjadi pusat dari tata surya galaksi Bima Sakti. Ya. Kemudian an asteroid, yang kedua adalah asteroid is a rocky object that orbit the sun but is too small to be called a planet or a dwarf planet. Jadi asteroid itu adalah batuan-batuan yang mengorbit matahari atau bergerak mengelilingi matahari, tetapi dia sangat kecil untuk disebut sebagai planet. Ya, asteroid ini adalah batuan-batuan angkasa ya. Kemudian a comet is a frozen object that orbit the sun. Komet ini
adalah objek beku yang mengelilingi matahari. Comets are made of ice, gas, dust, and bits of rocks. Jadi komet ini terbentuk ya dari es, gas, kemudian abu atau debu, dan sedikit batuan asteroid tadi ya. Lalu dalam tata surya kita itu ada yang dinamakan dengan inner planet dan outer planet. Inner planet adalah 4 planet terdekat dengan bumi. Ya, itu inner planet. Ya. Jadi the 4 planets closest to the sun are known as the inner planet. Jadi 4 planet yang terdekat dengan matahari itu disebut dengan inner planet. Apa aja itu? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu termasuk kepada inner planet. Ya. Merkurius itu dikenal dengan planet yang paling dekat dengan matahari. Kemudian Venus dikenal dengan planet yang apa namanya ya, berwarna apa ya, dikenal dengan bintang timur gitu, dikenal dengan sebutan bintang timur gitu. Susah amat Mister mau bilang. Kemudian Bumi ini dikenal sebagai planet biru ya, yang diketahui satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Kemudian ada lagi Mars. Nah, ini yang berwarna kemerahan gitu ya. Nah, banyak ciri-cirinya, itu silakan kamu pelajari. Kemudian ada juga yang disebut dengan outer planet. Kalau tadi inner planet itu bagian yang dalam ya, dekat dengan 4 planet yang dekat dengan matahari. Kalau outer planet itu 4 planet yang jauh dari matahari. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ya, known as the outer planet. Kenapa kok ada dibagi inner dan outer? Nah, bisa kamu lihat di halaman 59, pembatasnya adalah jaket apa sih? Pembatasnya itu sabuk asteroid. Ya. Lihat di halaman 59 ada batuan-batuan di sana. Itu pembatas antara planet luar dan planet dalam, itu adalah sabuk asteroid. Yang ada di dalam sabuk asteroid atau dekat dengan matahari, 4 planet itu disebut inner planet. Yang ada di luar asteroid, ya, di luar sabuk asteroid yang besar-besar, planet yang sangat besar itu, nah itu disebut dengan outer planet ya. Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Masing-masing planet ini memiliki ciri-ciri juga yang berbeda ya. Tuh, jadi hari ini sudah cukup ya, Mister cukupkan segini aja. Untuk ulangannya silahkan dipelajari lagi, dikuasai kosakatanya. Yang pertama, kalau untuk menguasai kosakata kamu bisa lihat di keywords atau di glosarium ya, glosarium yang ada di belakang buku kamu. Kemudian dipahami kembali, kamu boleh nonton lagi video-video yang sudah Mister share atau pelajaran-pelajaran yang sudah dibagikan, itu diulang kembali. Nah, insya Allah soalnya nggak terlalu susah ya gitu ya, nggak susah lah, mudah lah ya. Insya Allah soalnya mudah banget gitu. Kalau hari ini Mister cukupkan segini aja, kurang lebihnya mohon maaf.
Dan tugasnya silahkan kerjakan halaman 63 ya. Jadi tugasnya silahkan kerjakan halaman 63, kerjakan seperti biasa, kirim ke emailku bisaeducation@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.